Pernah tidak Anda merasa heran? Kenapa ada orang yang tidak terlihat kerja mati-matian, tidak pamer ambisi, bahkan sering diremehkan, tapi uang seperti selalu menemukan jalannya sendiri ke hidup mereka? Lebih aneh lagi, saat orang lain bangkrut, terpuruk, dan kehilangan segalanya, orang ini selalu selamat di detik terakhir. Kalau Anda pernah melihat fenomena seperti itu, atau justru mengalaminya sendiri, besar kemungkinan orang tersebut punya satu kesamaan. Lahir dengan weton pahing. Dan sebelum Anda menganggap ini omong kosong atau sekedar mitos, tahan dulu. Karena yang akan kita bahas bukan soal kerja keras, bukan motivasi murahan, dan bukan janji kaya instan. Ini tentang jalur rezeki yang tidak masuk akal. Jalur yang tidak dipakai kebanyakan orang, dan anehnya, sering berhasil. Orang pahing punya pola hidup yang unik. Mereka sering terlihat terlambat, terlihat ragu, terlihat salah langkah. Tapi di ujung cerita, mereka justru yang tidak jatuh. Bukan karena mereka paling pintar, bukan karena paling licik, dan bukan pula karena paling rajin. Ada sesuatu yang mengikuti hidup mereka. Entah Anda menyebutnya momentum, perlindungan, atau energi, yang jelas rezeki orang pahing jarang datang lewat jalur normal. Dan yang lebih bikin heran, banyak orang pahing tidak sadar sedang berada di jalur ini. Mereka hanya merasa hidupnya aneh, penuh tikungan, tapi selalu ada jalan keluar. Jika Anda pahing, video ini bisa menjelaskan kenapa hidup Anda sering terasa tidak masuk logika, tapi selalu selamat. Jika Anda bukan pahing, video ini bisa membuat Anda sadar kenapa ada orang yang seolah tidak bisa benar-benar miskin. Sebelum lanjut, saya ingin Anda melakukan satu hal sederhana. Tulis di komentar, pahing, jika Anda lahir pahing. Atau tulis, pernah lihat, jika Anda mengenal orang dengan pola hidup seperti ini. Dan pastikan Anda menonton sampai akhir, karena di bab terakhir nanti, saya akan membahas kenapa orang pahing justru sering kehilangan rezeki saat terlalu memaksa, dan bagaimana cara mengembalikannya. Ini bukan video biasa, dan jalur rezeki ini tidak semua orang siap menerimanya. Mari kita mulai. Orang pahing sering diremehkan, padahal diam-diam beda. Jika dilihat sekilas, orang pahing tampak tidak istimewa. Mereka jarang tampil paling depan, tidak suka menonjolkan diri, bahkan sering dianggap kurang ambisi atau terlalu santai menjalani hidup. Di ruang kerja, orang pahing bukan yang paling vokal. Di pergaulan, bukan yang paling dominan. Di keluarga, sering justru menjadi yang dipercaya, tapi jarang dipuji. Dan anehnya, orang seperti ini sering luput dari perhatian. Padahal justru disitulah kekuatan mereka bersembunyi. Orang pahing memiliki kecenderungan menyimpan energi, bukan menghamburkannya. Mereka tidak terburu-buru membuktikan apapun. Saat orang lain sibuk mengejar pengakuan, pahing memilih mengamati. Bukan karena takut, bukan karena tidak mampu, tapi karena secara naluriah, mereka tahu, tidak semua peluang perlu dikejar dan tidak semua jalan perlu dilewati. Inilah yang sering disalahpahami. Banyak orang mengira pahing lambat, padahal mereka hanya menunggu momen yang tepat. Banyak yang mengira pahing ragu-ragu, padahal mereka sedang menimbang risiko yang tidak dilihat orang lain. Dan ketika orang lain sudah terlalu jauh melangkah ke arah yang salah, pahing justru selamat karena sempat berhenti. Dalam banyak kisah, orang pahing sering terlihat kalah start. Tapi hidup bukan lomba lari. Hidup adalah soal siapa yang masih berdiri di akhir cerita. Ada pola yang berulang. Saat rekan kerja tumbang karena keputusan tergesa-gesa, orang pahing malah naik pelan-pelan tanpa drama. Saat teman seperjuangan jatuh karena ego dan ambisi berlebih, pahing tetap bertahan karena ia tidak memaksa nasib. Mereka jarang meledak cepat, namun juga jarang habis mendadak. Itulah sebabnya orang pahing sering dianggap biasa di awal hidup, tapi menjadi stabil ketika yang lain mulai goyah. Dan ini bukan kebetulan. Ada kecenderungan batin dalam diri pahing yang membuat mereka lebih peka membaca situasi, lebih tahan terhadap tekanan, lebih cepat sadar saat arah hidup mulai melenceng. Mereka tidak kebal masalah, namun mereka punya insting bertahan yang kuat. Karena itu, jangan heran jika orang pahing sering diremehkan di awal. Namun diam-diam hidupnya lebih aman dari yang terlihat.
Mereka mungkin tidak selalu menang besar, tapi jarang benar-benar kalah. Dan di dunia yang penuh ketidakpastian, itu bukan kekurangan. Itu adalah modal rezeki jangka panjang. Jalur rejeki pahing, bukan lewat jalan umum. Jika ada satu hal yang paling sering membuat orang bingung tentang pahing, itu adalah cara rejeki mereka datang. Bukan lewat jalur yang rapi, bukan lewat perencanaan matang, dan seringkali tidak sesuai dengan usaha yang terlihat. Orang pahing jarang mendapatkan rejeki dari jalur lurus seperti kebanyakan orang. Mereka tidak selalu naik karier secara bertahap dan ideal. Tidak selalu membangun bisnis dari nol lalu meledak. Namun, anehnya, uang tetap menemukan jalan. Rejeki pahing sering muncul dari celah yang diabaikan orang lain. Misalnya dari relasi yang dianggap tidak penting, dari pekerjaan sampingan yang awalnya hanya iseng, dari situasi darurat orang lain yang tiba-tiba membuka peluang. Banyak pahing mendapatkan keuntungan bukan karena mereka mengejar, melainkan karena mereka ada di tempat yang tepat saat orang lain mundur. Saat orang lain berebut di jalur utama, pahing sering berjalan di jalur kecil yang sepi. Tidak glamor, tidak ramai, tapi justru aman. Dan di jalur itulah rezeki sering menunggu. Ini yang membuat banyak orang salah menilai. Karena dari luar, hidup pahing terlihat biasa saja. Padahal di balik itu, ada arus rejeki yang bekerja diam-diam. Banyak kisah di mana orang pahing menggantikan posisi orang lain secara tiba-tiba, mendapat kepercayaan saat situasi genting, memperoleh penghasilan dari hal yang awalnya tidak dihitung. Semua ini bukan kebetulan semata. Orang pahing punya kecenderungan tidak mematikan peluang kecil. Mereka jarang meremehkan hal sederhana. Mereka juga jarang menutup pintu terlalu cepat. Saat orang lain berkata, itu tidak menjanjikan, pahing justru berkata dalam hati, coba dulu, siapa tahu. Dan seringkali, siapa tahu itulah yang berubah menjadi penopang hidup. Hal lain yang membuat jalur rejeki pahing terasa tidak masuk akal adalah ketidakterikatannya pada satu bentuk rejeki. Jika satu jalur tertutup, mereka tidak hancur. Mereka bergeser, bukan dengan panik, bukan dengan drama, tapi dengan adaptasi yang tenang. Inilah sebabnya pahing jarang benar-benar kehabisan jalan. Saat satu pintu tertutup, selalu ada celah lain, meski kecil, tapi cukup untuk bertahan. Dan yang paling unik, rejeki pahing sering datang setelah situasi terlihat buntu, saat harapan hampir habis, saat rencana sudah tidak bisa dipakai, saat logika berkata sudah selesai. Di titik itulah justru sesuatu muncul. Bukan lonjakan besar, bukan keajaiban instan, tapi cukup untuk menyelamatkan keadaan. Itulah jalur rejeki pahing. Tidak indah di atas kertas, tidak meyakinkan di awal, namun seringkali berhasil karena tidak banyak dipakai orang lain. Dan bagi pahing, rejeki bukan soal seberapa cepat datang, melainkan selalu ada ketika dibutuhkan. Orang pahing sering terlambat, tapi selalu tepat. Salah satu hal paling membingungkan dari orang pahing adalah ini. Mereka hampir selalu datang belakangan. Saat orang lain sudah bergerak cepat, orang pahing masih terlihat diam. Saat peluang diumumkan, mereka tidak langsung menyambar. Akibatnya, pahing sering dicap lambat, kurang sigap, kurang berani mengambil keputusan. Padahal yang terjadi sebenarnya jauh berbeda. Orang pahing bukan terlambat karena tidak mampu, melainkan karena mereka tidak nyaman bergerak tanpa kepastian batin. Mereka punya jeda alami antara pikiran dan tindakan. Jeda inilah yang sering disalahpahami sebagai keraguan. Padahal justru disitulah banyak orang pahing terselamatkan dari kesalahan besar. Dalam banyak cerita hidup, pahing sering melewatkan peluang yang terlihat menggiurkan, bukan karena tidak mau maju, tetapi karena ada sesuatu dalam diri mereka yang berkata, tunggu dulu. Dan anehnya, peringatan batin ini sering terbukti benar.
Saat orang lain terjebak utang karena keputusan tergesa-gesa, Pahing selamat karena sempat berhenti. Saat rekan-rekan jatuh karena salah partner, Pahing lolos karena tidak buru-buru percaya. Mereka mungkin kehilangan kesempatan cepat, tetapi jarang kehilangan masa depan. Itulah sebabnya orang Pahing sering kalah di awal, namun bertahan di akhir. Mereka bukan tipe menang besar sekali lalu habis. Mereka adalah tipe tidak mati pelan-pelan. Dalam dunia yang mengagungkan kecepatan, Pahing justru unggul dalam ketepatan waktu. Ketika mereka akhirnya melangkah, biasanya situasi sudah lebih jelas, risiko sudah lebih terlihat. Orang-orang yang tidak kuat mental sudah tersingkir, dan di saat itulah Pahing masuk. Bukan dengan gegap gempita, tapi dengan posisi yang lebih aman. Inilah pola yang jarang disadari. Pahing sering masuk setelah badai lewat, saat tanah sudah lebih stabil. Karena itu, banyak Pahing justru stabil di usia matang, saat orang lain mulai goyah. Mereka tidak cepat naik, tetapi juga tidak mudah jatuh. Sikap terlambat Pahing bukan kelemahan, melainkan mekanisme perlindungan alami. Sebuah rem batin yang bekerja tanpa disadari. Rem inilah yang membuat mereka tidak mudah terbakar euforia, tidak gampang terbujuk janji manis, tidak cepat terseret arus mayoritas. Dan di dunia yang penuh jebakan halus, kemampuan menahan diri adalah bentuk kecerdasan yang langka. Maka, jika Anda Pahing dan sering merasa tertinggal, tenang, bisa jadi Anda bukan terlambat, melainkan sedang menunggu momen yang benar-benar aman. Dan saat momen itu datang, langkah Anda mungkin tidak ramai, tidak viral, tidak disorot, tapi seringkali tepat sasaran. Inilah paradoks terbesar dalam hidup orang Pahing. Semakin mereka memaksa hidup, semakin terasa berat. Semakin mereka mengejar dengan emosi, semakin sering rezeki justru menjauh. Banyak orang Pahing mengalami fase ini tanpa sadar. Saat mulai membandingkan diri dengan orang lain, saat mulai iri melihat pencapaian sekitar, saat mulai berkata dalam hati, "Kenapa bukan aku?" Di titik itu, hidup Pahing biasanya mulai seret. Usaha terasa macet, relasi mendadak renggang, keputusan kecil terasa salah semua. Bukan karena mereka tidak pantas mendapat rezeki, melainkan karena mereka sedang keluar dari ritme alaminya sendiri. Orang Pahing punya karakter batin yang unik. Mereka tidak cocok dengan pola hidup yang dipenuhi paksaan, tidak cocok dengan ambisi yang berisik, tidak selaras dengan keinginan yang terlalu meledak-ledak. Saat Pahing memaksa, mereka seperti melawan arus yang seharusnya menopang hidupnya. Sebaliknya, ketika orang Pahing berhenti mengejar dan mulai merapikan, sesuatu yang aneh sering terjadi. Bukan langsung kaya, bukan langsung sukses besar, tapi satu persatu, hal-hal kecil mulai kembali bergerak. Pekerjaan yang sempat buntu mulai menemukan celah. Orang yang sempat menjauh kembali membuka komunikasi. Kesempatan kecil muncul tanpa dicari. Ini bukan kebetulan. Rezeki Pahing sering aktif saat kondisi batin mereka tenang dan tidak lapar pengakuan. Saat mereka fokus pada apa yang bisa dikendalikan, bukan pada apa yang ingin dipamerkan. Mereka bekerja lebih rapi, berbicara lebih terukur, memilih langkah lebih bijak. Dan di fase inilah, hidup seperti kembali mengenali mereka. Banyak Pahing bersaksi, rezeki terbesar mereka datang saat mereka hampir berhenti berharap. Bukan putus asa, tapi pasrah yang cerdas. Pasrah yang tetap bergerak namun tidak lagi memaksa hasil. Saat orang lain sibuk mengejar validasi, Pahing yang tenang justru dipercaya. Saat orang lain membakar diri demi hasil cepat, Pahing yang stabil justru dipilih. Ini sebabnya banyak rezeki Pahing datang dari kepercayaan, rekomendasi, kesempatan yang tidak diumumkan. Hal-hal yang tidak bisa direbut hanya bisa dititipkan. Dan kepercayaan tidak pernah datang pada orang yang gelisah. Karena itu, ketika Pahing berhenti memaksa, mereka bukan menyerah, mereka sedang kembali ke jalur alaminya.
Jalur yang mungkin tidak cepat, tidak spektakuler, tidak membuat iri, namun jalur yang membuat hidup tidak mudah hancur. Dan bagi orang Pahing, ketenangan batin bukan bonus, melainkan kunci utama rezeki. Pahing bukan kaya mendadak, tapi sulit jatuh. Banyak orang menilai rezeki dari satu hal, seberapa cepat seseorang menjadi kaya. Jika itu ukurannya, orang Pahing sering terlihat biasa saja. Mereka jarang viral karena sukses mendadak, jarang jadi pembicaraan karena lonjakan besar, jarang membuat orang lain iri di awal. Namun justru disitulah perbedaannya. Orang Pahing hampir selalu punya bantalan hidup. Saat hidup naik, mereka tidak terlalu tinggi. Saat hidup turun, mereka tidak jatuh bebas. Bukan karena hidup mereka tanpa masalah. Sebaliknya, Pahing sering menghadapi tekanan panjang. Masalah datang bertubi-tubi, tapi jarang sekaligus menghancurkan. Ada satu pola yang berulang dalam hidup Pahing. Ketika keadaan tampak paling gelap, selalu ada satu pegangan terakhir. Bisa berupa orang yang tiba-tiba membantu, bisa berupa peluang kecil yang muncul di saat genting, bisa berupa jalan keluar yang sebelumnya tidak terlihat. Tidak besar, tidak mewah, tapi cukup untuk menyelamatkan keadaan. Inilah yang membuat orang Pahing sulit benar-benar jatuh. Mereka mungkin kehilangan pekerjaan tapi tidak kehilangan arah. Mereka mungkin kehilangan uang tapi tidak kehilangan akal sehat. Mereka mungkin kehilangan kesempatan tapi tidak kehilangan jaringan. Dan yang paling penting, mereka jarang kehilangan harga diri. Orang Pahing cenderung tahu kapan harus bertahan dan kapan harus mundur dengan selamat. Mereka tidak memaksakan kemenangan, mereka memilih bertahan hidup. Dalam jangka panjang, sikap inilah yang lebih berharga daripada kekayaan instan. Banyak orang kaya mendadak, namun tidak siap mental. Sedikit guncangan saja, semua runtuh. Pahing berbeda. Mereka dibentuk oleh proses panjang, oleh naik turun yang tidak dramatis, tapi konsisten. Karena itu, saat orang lain mulai kelelahan menjaga citra, Pahing justru masih sanggup melangkah. Mereka tidak berlari kencang, namun juga tidak berhenti. Dan tanpa disadari, jarak yang mereka tempuh sering lebih jauh. Inilah rezeki yang jarang dibahas. Rezeki berupa ketahanan hidup, kemampuan untuk tidak panik, tidak serakah, tidak hancur oleh satu kesalahan. Bagi orang Pahing, rezeki bukan soal menjadi yang paling atas, melainkan tetap berdiri ketika banyak yang tumbang. Maka jika Anda Pahing dan merasa hidup Anda berjalan lambat, ingat satu hal, Anda mungkin tidak sedang tertinggal. Anda sedang dibangun untuk bertahan lama. Dan di dunia yang penuh ketidakpastian, orang yang mampu bertahan seringkali menjadi pemenang terakhir. Jika Anda Pahing dan merasa kisah ini kena, tuliskan Pahing hadir di komentar. Dan jika Anda mengenal orang Pahing yang hidupnya seperti ini, bagikan video ini. Karena tidak semua orang sadar bahwa rezeki tidak selalu datang dengan suara keras. Jika mau, saya bisa lanjutkan dengan ringkasan 5 poin versi shorts. Versi lebih mistis, energi pelindung, simbol batin. Skrip khusus ending yang bikin merinding. Tinggal bilang, sampai di titik ini, satu hal seharusnya mulai terasa jelas. Rezeki orang Pahing bukan yang paling mencolok, bukan yang paling cepat, dan hampir tidak pernah datang dengan suara keras. Namun justru karena itulah, rezeki mereka bertahan lama. Orang Pahing tidak hidup untuk membuktikan apapun kepada dunia. Mereka hidup untuk selamat dari dunia yang tidak ramah. Saat orang lain kelelahan menjaga pencapaian, Pahing masih punya tenaga untuk bertahan. Saat orang lain panik kehilangan status, Pahing masih punya pegangan batin. Bukan karena mereka kebal masalah, melainkan karena mereka dibentuk untuk tidak runtuh oleh satu pukulan. 5 poin yang kita bahas bukan janji manis, bukan jimat kekayaan, dan bukan alasan untuk bermalas-malasan. Ini adalah pola hidup, pola orang yang tidak terburu-buru, tidak memaksa hasil, tidak menggadaikan ketenangan demi pengakuan. Dan di zaman yang penuh tekanan seperti sekarang, pola ini justru menjadi keunggulan yang jarang dimiliki. Jika Anda Pahing dan merasa hidup Anda tidak seperti orang lain,
Mungkin bukan karena Anda salah jalan. Bisa jadi Anda memang tidak ditakdirkan lewat jalan umum. Dan jika Anda bukan pahing, kisah ini bukan untuk membuat Anda iri, melainkan untuk mengingatkan satu hal. Rezeki tidak selalu datang pada yang paling cepat, tapi sering datang pada yang paling siap menanggungnya. Jika Anda merasa isi video ini berbicara langsung pada hidup Anda, luangkan 1 detik untuk menulis di komentar. Pahing tenang jika Anda pahing. Baru paham jika Anda bukan pahing tapi merasakannya. Komentar Anda bukan sekedar angka. Ia membantu video ini menjangkau orang-orang yang mungkin sedang berada di fase hidup yang sama. Dan jika Anda ingin memahami jalur rezeki weton lain, pola hidup yang jarang dibahas, serta rahasia batin yang tidak diajarkan dimanapun, subscribe dan aktifkan lonceng. Bukan untuk sensasi, bukan untuk janji kosong, tapi untuk pembahasan yang membuat Anda lebih paham hidup Anda sendiri. Karena pada akhirnya, rezeki terbaik bukan yang membuat orang lain kagum, melainkan yang membuat Anda tetap berdiri dengan tenang. Sampai bertemu di pembahasan berikutnya.